Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan Mawa'idhur Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Kita masuk hadis selanjutnya dari nasihat-nasihat dan mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah bersama Nabi SAW di dalam perjalanan. Dan di waktu pagi suatu hari, aku dekat dengan Rasulullah SAW dan waktu itu kami sedang berjalan. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Qala laqad sa'altani an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Maka Nabi bersabda, sungguh kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Dan sesungguhnya ia mudah atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan kamu mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul min jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa atau saum adalah junnah, perisai. Was-sadaqah dan sadaqah tudfi'ul khafi'ah, bisa memadamkan dosa. Kama sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Dan solatnya seseorang di waktu malam, ya di tengah malam. Qala thumma tala, kemudian Rasulullah SAW membacakan, yaitu surat As-Sajdah ayat 16-17. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka senantiasa menyuruh Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa berharap. Dan dari sebagian apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakannya. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesejukan pandangan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Maukah aku beritahukan kepada kamu kepala perkara seluruhnya, tiangnya dan puncak punuknya? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal, mau wahai Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanami al-jihad. Kepala urusan itu Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak punuknya adalah berjihad. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda,
Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku beritahu kamu ya tentang kunci seluruhnya itu. Kunci yang telah disebutkan tadi dari awal. Ya, jalan menuju surga, demikian pula pintu-pintu kebaikan, demikian pula kepala segala urusan, tiang dan puncaknya. Nabi ingin memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal apa kunci semua itu. Qultu bala ya Nabi Allah. Kata Mu'adz, mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani. Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya. Lalu Nabi bersabda, kuffa alaika hadha, tahan ini. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bih. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami atau kita akan disiksa, bisa diberikan sanksi yang disebabkan oleh apa yang kami ucapkan? Faqal thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka Rasulullah SAW bersabda, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ini ucapan yang menunjukkan kepada keheranan. Ya, artinya kalau kita terjemahkan secara letterlek, ya celaka ibumu, tapi itu bukan yang diinginkan dari ucapan ini. Tapi maksudnya itu ta'ajjub, ya, merasa heran. Padahal Mu'adz itu seorang yang faqih. Ya, bagaimana bisa bertanya seperti itu? Kata Rasulullah, mengherankan sekali engkau hai Mu'adz. Bukankah yang menelungkupkan manusia dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka atau di atas tengkuk-tengkuk mereka adalah hasil daripada ucapan lisan-lisan mereka. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, demikian pula dikeluarkan Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW yang dipuji oleh Rasulullah SAW akan kefaqihannya. Disebutkan dalam hadis, Mu'adz baina yadayil ulama biratwah. Ya, yaumal qiyamah. Mu'adz bin Jabal nanti akan dikumpulkan di depan para ulama sejauh mata memandang. Ya, beliau sahabat yang mulia, yang sangat faqih, yang Allah berikan kefaqihan. Mu'adz bin Jabal berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ya, suatu ketika aku dekat dengan beliau, dan waktu itu kami sedang berjalan. Ini menunjukkan, akhi, kalau kita berjalan dengan seorang alim, ya seorang ulama, maka jadikan itu ghanimah untuk kita bisa mengambil manfaat ilmu. Ya, ketika kita berjalan dengan seorang ustadz yang kita ketahui akan keilmuannya, ya kedalaman kefaqihannya, maka ya jangan sia-siakan untuk kita berusaha bertanya tentang perkara-perkara yang kita tidak paham. Ya, namun jangan juga kita menjadi orang yang banyak bertanya, karena banyak bertanya itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pertanyaan itu boleh, ya, kalau memang itu perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita. Ya, adapun kalau kita belum ada kebutuhannya, jangan kita pikir-pikir nanya apa, ya. Terkadang ada orang seperti itu, maka sepertinya tidak bagus. Ya, karena akan bisa menyeret kepada banyak bertanya yang dilarang oleh Nabi SAW. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ya ini adab para sahabat kepada Rasulullah, karena memang Allah melarang para sahabat untuk memanggil beliau dengan nama. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian samakan panggilan kepada Rasulullah seperti kepada yang lainnya. Ya. Maka sebagian ulama mengambil istinbat bahwa demikian pula ketika kita memanggil, ya, seorang alim ulama, jangan kita panggil namanya. Kita panggil, ya, gelar kehormatan buat dia untuk menghormati keilmuannya. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah.
kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan tentang amal yang bisa memasukkan ke surga, menunjukkan bahwa para sahabat itu semangat sekali bertanya tentang amal. Makanya tidak aneh, ya, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalaulah itu perkara yang baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita kepada kebaikan. Kenapa? Karena para sahabat orang yang paling semangat kepada kebaikan. Saya yakin semua kita mengakui bahwa masalah semangat kepada kebaikan para sahabat segala-galanya dari kita. Maka dari itu suatu amal yang tidak diamalkan oleh para sahabat jangan kita amalkan. Kenapa? Karena mereka yang paling paham, paling semangat kepada kebaikan, kepada amal saleh. Oleh karena itulah Hudzaifah ibn Yaman berkata, ya, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan. Karena mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan, orang yang paling faham tentang din ini. Maka Rasulullah SAW mendengar pertanyaan Mu'adz bin Jabal itu bersabda, laqad sa'altani an azim. Kamu telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Subhanallah. Membahas amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka itu perkara besar. Banyak orang di zaman ini menganggap amal, membahas tentang amalan ke surga remeh. Kenapa? Karena hatinya menginginkan dunia. Di hatinya dunialah yang paling besar, sehingga ketika melihat amal dia melihatnya remeh. A'udzubillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini pertanyaan besar, pertanyaan tentang amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Maka sudah selayaknya kita juga orang-orang yang mengharapkan surga Allah, ya, berusaha untuk berburu surga dengan cara apa? Memperhatikan apa amal-amal yang bisa memasukkan ke surga. Itu perkara agung, itu cita-cita yang sangat mulia, ya. Cita-cita yang mulia itu, yang tinggi itu bukan di dunia. Cita-cita dunia itu rendah semuanya. Yang satu cita-citanya pengen jadi dokter, yang satu cita-citanya jadi presiden, yang satu cita-citanya ingin jadi insinyur, dan yang lainnya itu semua cita-cita dunia. Cita-cita yang paling tinggi adalah saya ingin masuk surga. Iya, itu adalah merupakan keinginan yang sangat mulia sekali. Iya, oleh karena itulah Rasulullah SAW menganggap pertanyaan ini agung sekali. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya ia mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan. Karena ada orang-orang yang ternyata Allah tidak berikan kemudahan. Kenapa Allah tidak berikan kemudahan? Karena ternyata hatinya tidak menginginkannya. Karena ternyata hatinya lebih menginginkan dunia. Karena ternyata bagi dia, ya, balasan yang dia harapkan adalah dunia. Sehingga Allah berikan kesulitan buat dia untuk beramal saleh. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disulitkan oleh Allah beramal saleh akibat daripada hati kita yang kita tidak berusaha untuk mengharapkan kehidupan akhirat. Akhwat Islam azani Allah wa yakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya ia mudah atas orang yang Allah mudahkan untuknya. Ya, maka kita harus berusaha bagaimana caranya Allah memudahkan kita beramal saleh. Bagaimana caranya? Tiada lain adalah memanage hati kita supaya hati kita betul-betul menyadari tentang kehidupan dunia yang fana. Dan bahwasanya akhirat itulah segala-galanya. Bahwasanya kita hidup di dunia tidak akan lama, kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan membawa harta yang banyak, tidak akan membawa mobil yang mewah, tidak akan membawa rumah yang megah, tidak akan. Maka kita harus berpikir, ya, kalau kita selalu berpikir tentang akhirat,
maka akan muncul niat-niat kebaikan. Saat niat itu kuat, Allah berikan kemudahan insya Allah. Ya, asal kita berusaha terus berjuang. Maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan. Apa itu? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Amal yang memasukkan ke surga itu apa? Yang pertama, Rasulullah sebutkan yang paling agung dulu. Itu hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun juga. Subhanallah saudaraku sekalian. Ini perkara yang agung. Beribadah hanya kepada Allah karena kita adalah hamba. Semuanya kita hamba. Dan hak Allah atas hambanya adalah agar diibadahi dia saja dan tidak disekutukan. Karena semua yang disembah selain Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan makhluk-makhluknya yang lemah, yang butuh semuanya kepada karunia Allah. Maka ya akhwat Islam, perhatikan ini yang pertama ini. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Perhatikan betul, apakah kita sudah merealisasikan ibadah secara sempurna atau belum. Karena ibadah itu hak yang agung. Apa itu ibadah? Syekhul Islam Taimiyah memberikan definisi. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Min al-aqwali wal af'ali wa al-zahirah wal batinah. Itu sebuah nama yang menunjukkan kepada semua perkara yang Allah cintai dan ridhai, dari ucapan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Kata beliau, ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Tentu dari pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, ibadah itu adalah perkara yang Allah cintai dan ridhai. Berarti ibadah itu karena itu hak Allah dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan dengan sesuai dengan selera kita. Akhwal Islam. Dan beliau juga menyebutkan bahwa ibadah itu harus terdiri dari dua perkara. Yang pertama al-khudu wa ta'zim, pengagungan dan ketundukan. Yang kedua adalah al-mahabbah, cinta. Karena orang yang cinta tapi tidak mengagungkan dan tidak tunduk, dia tidak ibadah. Orang yang tunduk dan mengagungkan tapi tidak cinta, itu tidak disebut dengan ibadah. Disebut ibadah kalau terdiri dari dua perkara tadi. Maka kita menghambakan diri kita kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu. Kita menghambakan diri kita kepada Allah, bukan kepada harta benda. Kita menghambakan diri kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena semua kita adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhwat Islam. Maka di sini beliau mengingatkan yang pertama, ini yang paling agung, karena ini hak Allah yang paling besar. Ta'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar, kata Allah. Allah pun tidak akan pernah mengampuni orang yang wafat di atas syirik. Bahkan Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, ya, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga dan tempatnya dalam api neraka. Maka ini fikih yang paling besar, ya. Fikih yang paling besar itu mengenal tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai perhatian kita kepada fikih-fikih yang lainnya lebih besar daripada fikih ini. Fikih tentang ibadah kepada Allah. Fikih tentang tauhidullah jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebutkan apa amal yang bisa memasukkan ke surga. Wa tuqimus shalah, wa tuqimus shalah. Dan kamu mendirikan salat. Karena salat itu
rukun yang terbesar setelah dua kalimat syahadat ya akhi. Setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu salat. Karena hakikat salat itu kita bersujud kepada Allah dan mengakui bahwa kita ini hamba Allah. Maka orang yang sombong untuk meletakkan dahinya di tanah untuk sujud kepada penciptanya, sungguh ini hakikatnya orang yang sangat sombong. Banyak orang yang sombong, tidak mau ia meletakkan dahinya kepada Allah yang telah memberikan dia rezeki. Na'udzubillah. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Imam Ahmad dan kebanyakan sahabat berpendapat dia kafir murtad dari agama Islam. Sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan belum. Ya, berarti orang yang meninggalkan sholat itu masih diperselisihkan ulama, dia muslim apa bukan. Ini menunjukkan betapa agungnya masalah sholat. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh meremehkan sholat. Jangan meremehkan sholat. Seorang mukmin tidak boleh meremehkan sedikit pun dari perintah-perintah Allah, terutama masalah sholat. Ya, karena manfaat sholat untuk kehidupan kita luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat memberikan kekuatan di hati. Orang yang senantiasa memperhatikan sholatnya, dia perhatikan syaratnya dan rukunnya dan tumakninahnya, maka orang ini insya Allah sholatnya akan memberikan kekuatan di hatinya, dan kelak akan diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah. Sholat juga kata Rasulullah nur, cahaya di dunia dan akhirat, sementara kita butuh cahaya. Ya, terlebih di kehidupan akhirat kita sangat membutuhkan cahaya ya akhil Islam. Salat juga menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau ada sungai yang mengalir di depan rumahmu dan kamu mandi setiap harinya 5 kali di sungai itu, hal yabqa min daran, apakah akan tersisa ya dosa-dosa atau kotoran-kotoran di kulitmu? Tentu tidak. Demikian pula salat. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah, idza qama al-'abdu yusalli wudi'at khatayah fawqa ra'sihi kama qala. Apabila seorang hamba berdiri salat, akan diletakkanlah dosa-dosanya di atas kepalanya, dalam satu riwayat ya di atas pundaknya. Fa idza raka'a tanatharat khatayah, kalau dia ruku berguguranlah dosa-dosanya. Bayangkan, subhanallah saudaraku sekalian, betapa besar dan agungnya salat, sampai-sampai semua syariat disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, sementara salat tidak. Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah, dan langsung Allah wahyukan dan perintahkan tanpa perantara. Itu menunjukkan betapa agungnya salatnya. As-salah, ya, perhatikan betul salat. Kemudian yang selanjutnya, wa tu'tiz zakah, amal selanjutnya yang memasukkan ke surga apa? Dan kamu membayar zakat. Ya, karena membayar zakat adalah hak harta. Membayar zakat menghilangkan kebakhilan. Membayar zakat yang memberkahi harta dan mensucikannya. Membayar zakat juga menjadikan fakir miskin dengan orang-orang kaya semakin dekat. Ya. Membayar zakat juga menjadikan seorang hamba itu punya sifat dermawan dan punya jiwa sosial yang tinggi. Membayar zakat hakikatnya ya akhi, memelihara harta kita sendiri. Karena orang yang tidak membayar zakat, pasti hartanya itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Ya. Dan ini juga amal yang agung sekali, yang memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnah, sebagai nanti akan sebutkan. Puasa atau saum itu perisai dari api neraka. Ya, dengan kita bersaum di bulan Ramadan,
Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sucikan hati kita, Allah jadikan hati kita bening. Lihatlah orang-orang yang berpuasa itu hatinya senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah bersabda, alaika bisawm fa innahu la mitlalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah. Ya, betul, tidak ada tandingannya. Siapa yang ingin melembutkan hati, dengan puasa akan lembut. Siapa yang diuji dengan syahwat, dengan puasa ia akan menjadi terhindar darinya. Siapa yang hatinya selalu menginginkan dunia, dengan puasa dia akan mengharapkan kehidupan akhirat. Naam ya akhal Islam. Wa tahujjul bait, dan haji ke Baitullah. Ya. Kata Rasulullah, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dalam keadaan ia tidak berkata kotor, ia juga tidak berbuat kefasikan, ya, maka ia pulang ke negerinya dalam keadaan ia seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Luar biasa. Nah, inilah 5 perkara yang merupakan amal yang bisa memasukkan ke surga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan faidah yang lainnya kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah Rasulullah menyebutkan apa amal yang bisa memasukkan ke surga, Rasulullah pun mengambil kesempatan untuk memberikan amal-amal yang lain yang bermanfaat. Demikian harusnya seorang alim. Ketika ditanya oleh seorang murid, dan ternyata ada perkara yang lain yang berhubungan dengan yang ditanyakan, dan itu bermanfaat untuk murid, hendaknya dia untuk sampaikan juga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan engkau kepada pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Ya akhi, ternyata kebaikan itu ada pintu-pintunya, akhi. Ya. Maka siapa yang memiliki pintu-pintu kebaikan ini, terbuka untuknya semua kebaikan. Maka dari itu, di bulan Ramadan kita merasakan semangat kepada kebaikan itu luar biasa. Kenapa? Karena semua pintu-pintunya kita buka. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Yang pertama as-saum, yaitu puasa. Saum. Kata beliau, as-saumu junnah. Saum itu perisai. Dalam satu riwayat, junnah tajunnu bihal abd, yajunnu bihal abdu minan nar. Di mana seorang hamba memperisai dirinya dari api neraka, yaitu dengan saum tadi. Subhanallah. Akhal Islam, azani Allah. As-saumu junnah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sadaqah itu bisa memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan paling dermawan dan lebih dermawan lagi. Iya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena saum itu, kata Rasulullah, perisai. Sedangkan sedekah itu adalah memadamkan api. Bayangkan akhi, kalau kita punya pemadam tapi tidak punya perisai, atau punya perisai tapi tidak punya pemadam, tentu kurang kuat untuk menghindarkan diri kita dari api. Tapi kalau kita punya perisai, kita punya pemadam, maka ini kekuatan yang dahsyat untuk memadamkan api. Dan kita pun juga selamat dari api. Subhanallah ya akhal Islam. Apa yang ketiga? Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Inilah 3 pintu-pintu kebaikan. Di bulan Ramadan 3 pintu kebaikan itu kita lakukan, makanya terbuka semuanya pintu kebaikan buat kita. Di bulan Ramadan kita terasa mudah untuk beramal kebaikan, bukan? Di bulan Ramadan kita terasa mudah membaca Quran. Di bulan Ramadan terkadang kita mudah beramal-amal kebaikan, bahkan jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sudah membuka pintu-pintu kebaikan itu kepada diri kita.
Maka kalau kita ingin dimudahkan kepada semua kebaikan, kita harus membuka pintu-pintu kebaikan 3 perkara ini. Kita berusaha untuk memelihara saum sunnahnya, ya, setidaknya Senin dan Kamis. Kita juga untuk bisa sedekah, kita juga untuk memelihara salat malam. Makanya 3 perkara ini yang akan membuka kebaikan, terutama yang pertama itu saum, ya. Demikian pula orang yang banyak bersedekah akan terbuka untuknya pintu kebaikan. Demikian pula orang yang senantiasa salat malam pun akan terbuka untuknya pintu kebaikan. Maka ya akhi, ya, kita berusaha untuk membuka 3 pintu kebaikan ini. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku beritahukan kepada kamu kepala urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dhurwati sanamihi, dan puncak punuknya. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, kepala urusan itu Islam. Islam itu kepala. Artinya tanpa Islam tidak akan diterima. Ya, sebagaimana badan kalau nggak ada kepalanya mati dia. Demikian pula, ya, iman tanpa Islam percuma. Amal tanpa keislaman, yang hakikat Islam adalah yaitu bertauhid, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diterima, ya akhi. Makanya orang yang tidak mau masuk Islam lalu dia beramal kebaikan dan ia mati di atas kekafirannya, apakah akan diterima amalnya? Tidak. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan, amalmu akan batal semuanya. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Makanya akhi, kepala urusan itu Islam. Apa itu Islam? Islam itu al-istislam, dari kata aslama yuslimu yang mempunyai makna al-istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Hakikat Islam itu menyerah kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Itulah Islam. Sebagian orang mengatakan Islam itu dari kata selamat. Kita katakan, ya, mungkin juga, karena orang yang masuk Islam dengan secara sempurna dia akan selamat. Orang yang wafat di atas keislaman dia akan selamat dari api neraka, atau kekal, selamat dari kekal dari api neraka. Tapi makna Islam yang hak, yang benar, dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai makna istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah, siap diatur oleh Allah, siap menerima semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Itu Islam namanya. Makanya Islam meminta pemeluknya untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya. Ya. Makanya kesempurnaan Islam seseorang itu, ya, tergantung kepada ketundukan dia kepada penciptanya. Semakin ia tunduk dan patuh kepada Allah, semakin sempurna Islamnya. Semakin kurang ia tunduk dan patuh kepada Allah, semakin kurang sempurna Islamnya. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya salat. Bayangkan kalau suatu bangunan tiang-tiangnya hancur semuanya, bagaimana? Saya yakin hancur pula. Makanya dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hancur keislamannya, ya, roboh keislamannya itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya sholat itu tiang Islam. Maka kalau tiang-tiang itu roboh, roboh pula bangunannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan puncak punuk dari Islam itu apa? Jihad. Apa itu jihad? Jihad secara bahasa artinya badlul juhd, yaitu mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya. Dalam rangka apa? Fi muqatalatil adu, di dalam memerangi musuh.
baik musuh yang ada dalam diri kita, musuh berupa setan dan yang lainnya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad ada 4 martabat. Martabat yang pertama, dan ini yang paling besar, yang paling dasar, itu jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, menjihadi hawa nafsu agar ia mau taat kepada Allah, menjihadi diri sendiri. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yakunu bi talabil ilm, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Menjihadi diri kita sendiri dengan cara menuntut ilmu. Kita harus datang ke majelis ilmu, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, itu ya jihad terhadap diri sendiri. Kita harus menjihadi diri kita untuk mengamalkan ilmu, saudaraku. Ya. Kita harus menjihadi diri kita bagaimana supaya kita bisa ya melaksanakan perintah-perintah Allah berupa salat, zakat, puasa, haji, umroh dan yang lainnya. Kita berusaha untuk menjihadi diri kita juga untuk meninggalkan perkara yang Allah haramkan, meninggalkan ghibah, meninggalkan namimah, meninggalkan segala macam yang Allah haramkan kepada kita. Itu membutuhkan jihad terhadap diri kita sendiri dan membutuhkan ilmu untuk mengetahuinya. Yang martabat yang kedua yaitu jihadus syaitan, jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan, yaitu dengan cara mengenal langkah-langkah setan. Pelajari bagaimana langkah setan untuk kita, bagaimana setan cara menyesatkan manusia. Ini harus kita betul-betul pahami, saudaraku. Ya. Kemudian martabat yang ketiga yaitu jihadul fusaq, berjihad melawan orang fasik, pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Dengan mendakwahi, mengajak mereka kepada kebaikan, iya, agar mereka mau bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan mereka. Yang keempat yaitu jihadul kufar, menjihadi orang kafir, dan tergantung keadaan jenis orang kafirnya. Karena kafir itu ada 2, ada kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka kita juga perangi mereka ya sesuai dengan apa mereka memerangi kita. Kalau mereka memerangi kita dengan senjata, ya kita harus memerangi juga dengan senjata. Kalau mereka memerangi dengan pemikiran, kita perangi lagi dengan pikiran. Kalau mereka memerangi kita dengan media, kita balas perangi juga dengan media. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ada juga yang kafir non harbi, kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka berjihad melawan mereka dengan cara apa? Menjelaskan tentang Islam, berakhlakul karimah kepada mereka, berbuat baik untuk menunjukkan akan keindahan Islam, agar mereka mau tertarik kepada Islam. Akhwat Islam azani Allah wa yakum. Nah, inilah jihad ya akhi, ya. Adapun perinciannya tentu bukan di sini tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kamu kunci semua itu? Bayangkan, kuncinya ini. Aku berkata, mau wahai Nabi Allah. Maka Rasulullah memegang lisannya, lidahnya. Lalu Rasulullah bersabda, tahan ini, lidah. Rupanya kunci semua itu lidah, saudaraku. Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya tidak bisa menjaga semua itu. Orang yang mampu menjaga lisannya, insya Allah dia mampu menjaga semua itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang sadid, yang baik, yang tepat, yang bagus, yang benar. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kamu. Ternyata menjaga lisan bisa memperbaiki amalan kita sendiri. Sebaliknya, tidak menjaga lisan menyebabkan amalan kita pun juga tidak terjaga.
Oleh karena itulah Rasulullah mengabarkan bahwa setiap paginya a'dha'ul insan tukafirul lisan. Anggota tubuh manusia itu mewanti-wanti lidah sambil berkata ittaqillah fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini wajajna ini istaqamna. Sebab kalau kamu lurus hai lisan, kami juga akan lurus. Kalau kamu bengkok hai lisan, kami juga akan bengkok. Hati-hati saudaraku, jaga lisan. Jangan semua yang ada di hati kita tuangkan dengan lisan dan tulisan, karena tulisan itu wakil dari lisan. Semua yang kekesalan kita, ya kita tuangkan, bahkan terkadang di media sosial kita tuangkan. Akhirnya menjadi kesialan buat kita. Saudaraku sekalian, hati-hati jagalah lisan saudaraku. Ya, oleh karena itulah seseorang yang bisa menjaga lisannya, dia akan dijaga oleh Allah amalannya. Dan orang yang tidak bisa menjaga lisannya tidak terjaga amalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga lisannya. Kemudian Mu'adz berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami semua kita ini akan diberikan sanksi akibat lisan kita? Kata Rasulullah, mengherankan sekali kamu, hai Mu'adz. Ya, bukankah manusia ditelungkupkan di atas api neraka, di atas wajah-wajah mereka? Itu akibat daripada hasil lisan mereka. Subhanallah. Ya akhi, lisan ternyata bisa menyebabkan seseorang ditelungkupkan di atas api neraka, di atas wajahnya. Na'udzubillah. Makanya dilaporkan kepada Rasulullah, seorang wanita yang banyak sholat malamnya, yang rajin ya puasanya dan banyak bersedekah, tapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, hiya finnar, dia dalam api neraka. Na'udzubillah. Bayangkan. Kita terkadang ya akhi, saat kita kesal, saat kita geram, saat kita tidak setuju, langsung kita tuangkan dalam tulisan di media sosial tanpa memikirkan apakah itu akan memberikan mudarat atau akan menimbulkan, dan tanpa juga kita terkadang tabayun dulu kepada orangnya. Iya. Akhirnya apa? Penyesalan buat kita pada hari kiamat. Jangan kita anggap yang kita goreskan di media sosial itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketik dengan jempol-jempol kita, jangan kita anggap itu tidak akan ditanya oleh Allah. Ingat, itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua itu pasti akan kita lihat balasannya. Memang di dunia seakan-akan tidak ada balasan apa-apa. Tapi terkadang kita tidak sadar balasan itu sebetulnya sudah Allah berikan juga di dunia. Akibat tulisan-tulisan kita, tulisan-lisan kita, akhirnya sholat kita tidak bisa khusyuk. Akibat tulisan-tulisan kita, akhirnya Allah jadikan hati kita berat untuk beramal saleh. Akibat tulisan dan lisan-lisan kita, akibatnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpaling dari zikir kepada Allah. Ya, adakah sanksi yang paling berat dari itu? Sangat berat sekali. Sehingga akhirnya kita lebih mudah kepada maksiat. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan wejangan-wejangan Rasulullah SAW yang agung ini. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pada saat ini sedang memberikan materi dari pembahasan kita bahwa itu Rasul, yang insyaallah hadis yang disampaikan banyak faedah yang telah kita simak bersama. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan untuk beberapa pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada, Ustaz, dari penanya, diantaranya hamba Allah yang berada di Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara, dan penanya yang lainnya tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, Ana senantiasa selalu berusaha untuk istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki juga keseharian dari amalan tersebut Ustaz. Namun yang menjadi was-was di hati Ana yaitu kekhawatiran dan takut jangan-jangan ibadah yang selama ini Ana lakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Apakah rasa was-was dan khawatir tersebut merupakan bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, mohon nasihatnya. Iya. Kita ketika beramal soleh penting sekali mempunyai perasaan seperti itu. Merasa khawatir belum diterima oleh Allah. Supaya apa? Supaya semakin memperbaiki amalan kita. Iya. Oleh karena itulah para sahabat juga merasakan demikian. Mereka khawatir amal mereka belum diterima. Abdullah bin Umar berkata, lau a'lam, kalaulah aku mengetahui ada solatku yang diterima oleh Allah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Ketika menafsirkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanallah, saya lupa ayatnya, ulaika yu'tauna. Subhanallah, saya lupa ya di ayatnya tersebut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah maksud ayat itu adalah orang-orang yang berzina, mencuri dan berbuat maksiat? Kata Rasulullah, bukan hai Aisyah. Akan tetapi maksud ayat itulah orang-orang yang banyak beramal saleh tapi mereka merasa khawatir belum diterima oleh Allah. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali. Artinya seorang muslim itu ya harus punya perasaan seperti itu supaya bisa meningkatkan amal dia. Bukan kita suudzon sama Allah, tidak. Tapi kita tidak tahu apakah amalan tersebut sudah sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak, kita tidak tahu. Iya. Jangan sebaliknya, kita merasa pede, amalan saya sudah banyak diterima oleh Allah, akhirnya seringkali menimbulkan ujub. Akhirnya dia merasa bangga diri dengan banyaknya amal, akhirnya gara-gara dia ujub dengan amalnya itu Allah batalkan. Karena kata Syekh Utsaimin, ujub bisa membatalkan amalan saleh. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena Ibnu Qudamah mengatakan kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah segera melakukannya, jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah menyembunyikan. Yang kedua adalah menyembunyikannya. Dan yang ketiga adalah menganggapnya remeh sedikit. Jangan menganggapnya banyak. Maka dari itu kita beramal soleh, berusahalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul. Tapi kita juga merasa khawatir belum diterima oleh Allah, bukan karena suudzon kepada Allah, tapi agar kita pertama tidak terkena penyakit ujub, yang kedua memang juga kita tidak tahu apakah diterima apa belum, kemudian yang ketiga kita berusaha untuk memperbaiki terus amalan kita. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya ya kami angkat pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ya Ustaz, ketika kita menasehati seseorang yang berbuat bid'ah bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan tidak diterimanya amalan dan juga malah bisa sebaliknya. Tapi dia menjawab, itu urusan Allah bukan urusan kamu. Kamu tidak berhak untuk menghakimi ibadah itu diterima atau tidaknya. Nah, bagaimana cara mendakapinya Ustaz? Tentunya menasihati orang yang melakukan kebid'ahan tidak bisa langsung to the point.
kita harus pahamkan dulu tentang hakikat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita pahamkan dulu tentang agama kita ini, ya, berdiri di atas ittiba, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampaikan juga bahwasanya syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia adalah tertolak. Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Makanya orang yang mengatakan seperti yang hanya Allah yang Maha tahu apakah diterima atau tidak betul, hanya Allah yang Maha tahu, dan Rasulullah diberitahu oleh Allah yang Maha tahu. Rasulullah diberitahu oleh Allah yang Maha tahu bahwa amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul tertolak. Ya. Maka perkara yang jelas bid'ah tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengabarkan itu tidak akan diterima. Itu pasti ditolak. Ya. Walaupun orangnya mengatakan hanya Allah yang Maha tahu. Kita katakan Allah Maha tahu. Dan Allah memberitahu kepada Rasulnya bahwa amalan yang tidak sesuai dengan, ya, tuntunan Rasulullah itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, syukur atas jawaban dan saudara Ustaz demikian. Dan masih satu kembali kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ya Ustaz, kadang kita lihat orang tua yang suka berbuat maksiat dan bahkan dia bekerja di tempat yang haram, tapi ternyata anaknya terlihat solih dan taat dalam beragama. Dan juga dari kebalikan tersebut saya sering mendengar bahwa ketakwaan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Pertama, masalah hidayah dan takwa itu adalah Allah yang memberikan. Memang betul ketakwaan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Nah, ketika kita melihat ada orang tua yang bekerja di lembaga-lembaga haram atau ribawi, tapi kok anaknya soleh? Karena anaknya tidak berdosa. Iya. Si anak memakan rezeki dari orang tuanya, sementara itu kebutuhan anak. Buat si anak itu halal. Kenapa? Ya karena si anak berhak untuk diberikan nafkah dan bagi dia adalah halal. Sementara untuk orang tuanya itu jadi keharaman. Maka apakah tidak berpengaruh keharaman itu terhadap si anak? Ya, bisa berpengaruh dan bisa tidak berpengaruh. Semua adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Bagaimana anak akan menanggung dosa orang tuanya sementara dia tidak berdosa? Ya. Maka dari itu, kalau misalnya kita melihat anaknya itu soleh, itu semua semata-mata karunia dari Allah. Ya. Semua semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun tentunya yang harus kita perhatikan, ya, bahwa kesoleh apa yang dianggap adalah akhir usianya bagaimana? Apakah ia wafat di atas kebaikan atau tidak? Kita jangan tertipu di awal-awalnya. Karena kata para ulama, al-ibrah bi khawatimil bil khawatim. Yang dilihat itu adalah akhir penutupan usia dia. Dia wafat di atas apa? Ya, semua kita berharap ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan wafat di atas kebaikan. Maka tentu ya, kalau si anak itu alhamdulillah Allah selamatkan, ya, dan dia terus bisa beramal saleh dan terus beramal sampai wafatnya, itu semata-mata adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang tuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang hartanya ataupun penghasilannya yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allahu a'lam. Nah. Ya, insyaallah syukur jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan
Silakan. Dari Filiana di situ Nah, Bondo. iya silakan. Ini Ustadz, ada orang yang bercerita pada anak perempuannya dizinai orang. Terus si orang tua menanyakan seperti ini kepada anaknya. Kenapa kok jadi seperti itu kamu, katanya. Ini ujian bagi saya, jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah, begitu katanya Ustadz. Juga orang tuanya itu juga mendukung apa yang dikatakan oleh anaknya itu Ustadz. Ini bagaimana Ustadz untuk memberikan pendapatan kepada orang yang seperti ini Ustadz, baik kepada anaknya maupun kepada orang tuanya Ustadz. Mohon penjelasan, syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini jelas talbis iblis. Bagaimana kasih sayang Allah itu berbentuk zina? Mungkinkah Allah menyayangi hamba dengan cara dijatuhkan pelakunya kepada zina? Kalau dia dipaksa, dalam artian diperkosa, dipaksa dengan kekerasan, dia tidak berdosa. Itu ujian betul, sahih. Tapi ini dia mau, dan dia melakukan zina itu dengan sukarela dan keinginan dia. Mungkinkah Allah menyayangi seorang hamba dengan cara menjerumuskan ia ke dalam dosa? Ya akhi, kalau ia diberikan oleh Allah taubat, itulah kasih sayang. Tapi jika ia malah menganggap saya berzina ini ujian dari Allah dan ini sebagai kasih sayang dari Allah, subhanallah, maha suci Allah dari menyayangi hambanya dengan cara dijatuhkan kepada zina. Ini pemahaman pertama, pemahaman yang sangat buruk terhadap Allah. Yang kedua, ya, ini sama saja menganggap bahwasanya Allah itu sayangnya bukan dengan menyelamatkan dari maksiat. Padahal hakikat kasih sayang Allah itu adalah dengan diberikan hidayah kepada ketaatan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat maksiat-maksiat itu? Ketika mereka ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Dia akan berkata, ini ujian dari Allah untuk saya. Bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Akhirnya dia terus berbuat maksiat karena menganggap ini kasih sayang Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh ini, ya, sama saja menganggap Allah itu sayangnya, ya, tidak benar. Ya akhi, sesungguhnya rahmat Allah itu adalah hakikatnya diberikan kita hidayah. Makanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa rahmatih, abidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, katakanlah dengan karunia Allah, yaitu Al-Quran, dan rahmatnya itu Al-Islam. Itulah hidayah. Ya. Allah juga menyebut Al-Quran itu rahmat. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya. Maka bagaimana Allah menyayangi seorang hamba tapi dengan cara menjerumuskan ia kepada maksiat. Lalu kemudian si hamba ini dengan seenaknya berkata, ini ujian dari Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Innalillah. Kita katakan, bertaubatlah Anda dari ucapanmu itu. Jangan menambah maksiatmu berzina dengan maksiatmu menuduh Allah menyayanginya dengan zina. Taubatlah Anda kepada Allah. Jika kamu memang bertaubat dengan taubat yang nasuh, maka itu insya Allah tanda Allah sayang kepada kamu, supaya kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Siliana yang berada di situ Bondo, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu. Atau radionya, volumenya dikecilkan saja. Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Siti Dawati Iya, silakan. di Medan.
Iya, silakan. Di sini Ustaz, di kampung kami kebiasaan membaca Al-Quran selama 40 hari pada mayit yang baru meninggal. Mereka berprasangka bahwasanya si mayit tidak akan ditanya setelah 7 langkah yang menguburkan pergi pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi pertanyaan, apa hukumnya seperti itu? Ada hadisnya Ustaz. Baik. Iya. Baik, ditunggu jawabannya Ibu yang berada di Medan ya. Ketahuilah Ibu, kalau kita melihat contoh Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan mendapatkan hal itu. Pernahkah Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di kuburan istrinya yang paling beliau cintai, Khadijah, selama 40 hari? Atau Rasulullah SAW menyuruh para sahabat membacakan Al-Quran di kuburan anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum yang meninggal dunia selama 40 hari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca?" Rasulullah hanya mengajarkan doa saja, "Assalamualaikum ahla diyar," dan tidak mengajarkan membaca Al-Quran di situ. Maka dari itu, ya, kalau kita melihat contoh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pernah kita mendengar sekalipun mereka melakukan itu. Kalaulah itu baik, tentu mereka yang pertama kali melakukannya. Adapun perkataan yang mengatakan 7 langkah, mana dalilnya? Masalah perkara yang gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan wahyu. Tidak boleh ditetapkan hanya sebatas dengan pendapat-pendapat, tidak bisa. Bahkan ini keyakinan bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW telah selesai menguburkan mayat seorang sahabat Nabi SAW, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ya, ini belum meninggalkan kuburan, belum. Kata Rasulullah, "Istaghfiru li akhikum wasalulahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini, dan mohonkan supaya dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir, karena sekarang dia sedang ditanya, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah belum berangkat pula. Bagaimana hendak dikatakan 7 langkah tidak akan ditanya? Ya, padahal semua orang pasti akan ditanya. Rasulullah sudah mengabarkan itu dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza qubira al-insan," ya, apabila seseorang telah dikuburkan, "atahu malakani azraqani aswadan," akan didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ya. Fayujlisanihi, kemudian ditudukanlah orang tersebut, lalu ditanya tentang siapa Rabbmu. Di situ Rasulullah mengatakan apabila manusia dikuburkan, di situ Rasulullah menyebutkan dengan makna umum, seluruh manusia tanpa terkecuali. Akhwal Islam, maka dari itu, ya, keyakinan seperti tadi sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat. Imam Syafi'i dalam madhabnya yang masyhur mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran. Memang ada riwayat bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai, tapi itu riwayat yang marjuh. Ya, makanya kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a," beliau mengatakan yang zahir dari mazhab Syafi'i bahwasanya bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Ya, dan kalau kita melihat perbuatan para sahabat, tidak pernah ada satupun riwayat yang sahih Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mayat. Tidak pula kepada para sahabat, kepada, ya, orang-orang yang meninggal di zamannya. Ya, maka dari itu kebaikan yang paling baik adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, karena mereka yang paling paham tentang kebaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.